Gue dapet cerita ini tuh dari senior gue. Kejadiannya di suatu SMA yang ada di daerah Lenteng Agung. Di gue boleh sebutin gak sih? Lo tau SMA di mana? Di 38 bukan? Betul. Jadi 38 nih kebetulan SMA gue juga. Oke. Senior gue cerita nih, itu tuh kejadian di tahun 2008. Oke. Nah, di tahun 2008 itu ada seorang siswa namanya Doni. Dia nih ketua KIR. KIR tuh Karya Ilmiah Remaja, tau kan lo? Karya ilmiah remaja. Karya Ilmiah Oke, Remaja. oke. Terus dia tuh anaknya berprestasi lah, pintar, dan saking berprestasinya dia tuh di hire sama guru fisikanya, yang mana guru fisikanya itu tuh di saat itu lagi ngerjain tesis. Oke. Jadi si Doni ini ngebantuin guru fisikanya buat ngerjain tesis abis pulang sekolah. Oke, oke. Yang mana tuh biasanya pulang sekolah jam 3 sore, si Doni ini bantuin guru fisikanya lah, itu jadi rutinitasnya dia jadinya. Nah, suatu hari di saat Doni lagi ngebantuin guru fisikanya, sebutlah Bu Indri gitu ya. Oke. Di situ tuh si Bu Indri ini ngeliat ada 2 orang murid cewek Hah? masih ada di sekitar sekolah. Padahal regulasinya tuh di sekolah itu tuh jam 5 siswa udah nggak boleh berkegiatan, udah oke. harus pulang semua. Beda sama Doni kan. Kalau Doni kan emang ngebantuin gurunya gitu loh. Iya, benar 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 benar. Nah, di situ tuh Bu Indri ngeliat si 2 orang murid cewek ini itu tuh mojok di lorong sekolah, yang mana 2 cewek ini sebenarnya itu tuh mereka udah terbuka bilang ke teman-temannya kalau mereka ini tuh emang pacaran. Oke. Tapi ya lo tau lah kalau hal itu tuh nggak sampai ke guru-guru tahu, karena kan belum tentu semua orang open minded kan. Iya, iya, benar benar benar. Takutnya ntar nilai dia segala macem lah gitu kan. Takut masalah lah. Nah, terus Bu Indri lihat dan didatengin lah sama Bu Indri. Ditanya, kamu ngapain nak? Kok belum pulang? Mereka jawab, oh enggak Bu, ini lagi nunggu dijemput. Hah. Oh iya, nunggunya jangan di sini nak, kata Bu Indri. Oh iya Bu, iya iya. Terus ya udahlah, 2 orang murid cewek ini akhirnya pindah tempat agak ke dekat gerbang sekolah biar nggak diomelin Bu Indri aja. Iya, iya. Nah terus akhirnya udah balik tuh Bu Indri, udah mau hampir jam 6-an. Si Bu Indri sama Doni ini mau sholat kan, mau sholat maghrib. Akhirnya mereka keluar lab fisika. Terus ternyata si 2 orang murid cewek ini masih ada di situ. Disamperin dong sama Bu Indri, ditanya, kok kalian masih di sini nak? Kok belum pulang? Tanya, iya Bu, sebentar lagi. Terus kata Bu Indri, ya udah jangan macem-macem ya kalian. Nah besokannya si 2 orang murid cewek itu yang kemarin disamperin Bu Indri itu tuh nyamperin Doni Oke. dan nanya ke Doni, Don, kemarin lu pulang maghrib juga kan? Doni jawab dong, iya emang kenapa? Ditanya lagi sama yang cewek ini, penjaga sekolah kita si Bang Arif tuh tinggal di sini ya? Kata Doni, iya, kenapa? Terus nanya lagi si ceweknya, oh ibunya juga tinggal di sini? Terus Doni jawab dong, kayaknya mah berdua doang sama istrinya. Kenapa sih emang gitu? Nah 2 cewek itu ngasih tahu, oh enggak, kemarin pas maghrib ada nenek-nenek yang nyamperin kita. Gua kira orang tuanya Bang Arif. Nah dari situ sorenya nih Doni kan mau ngebantuin Bu Indri kan. Iya. Doni bilang tuh ke Bu Indri, Bu, cewek-cewek yang kemarin ibu tegur tuh tadi nyamperin saya, nanya ke saya, emang ada nenek-nenek ya Bu di sini? Ngedenger itu Bu Indri nih rada panik, terus nanya ke Doni, kamu lihat di mana Don? Terus Doni jawab, oh bukan saya Bu, 2 cewek itu yang ngeliat. Nah terus tuh Bu Indri langsung rada-rada buru-buru gitu keluar kelas, dan kebetulan si 2 orang murid cewek tadi tuh ada lagi di depan lorong kelas gitu kan. Oke, kayak kemarin berarti ya. Kayak kemarin disamperin tuh sama Bu Indri. Terus ditanyalah ke 2 orang murid cewek itu, nah kemarin kalian disamperin nenek-nenek? Iya Bu. Terus ditanya lagi sama Bu Indri, kalian lihatnya kayak gimana? Dijawab sama si anak cewek ini, dia pakai kain kebaya gitu Bu, rambutnya kelihatan udah putih, jalannya bongkok. Terus Bu Indri nanya lagi, dia nyamperin kamu? Iya Bu, katanya. Terus nanya lagi dong Bu Indri, dia ngomong apa sama kamu? Terus si anak cewek ini jawab, si nenek-nenek itu cuma ngomong
jangan berbuat macem-macem di sini. Kalian berdua pulang sekarang. Terus si cewek ini bilang kayak dia kayak agak-agak diomelin gitu loh. Nah di situ tuh Bu Indri rada diem dulu sebentar. Terus lu tau gak Moy apa yang diomongin Bu Indri? Gimana? Bu Indri ngomong kayak gini. Ternyata beneran ada ya yang diceritain guru-guru. Ibu 10 tahun ngajar di sini belum pernah ngeliat. Kalian yang baru setahun di sini udah disamperin. Lu bayangin tuh Muy gimana rasanya jadi dua cewek itu. Ya di situ si cewek-cewek ini tahu kalau yang nyamperin dia tuh emang bukan orang. Iya benar-benar. Nah terus ada nih kejadian kedua. Itu tuh kejadiannya beberapa bulan setelah kejadian yang gue ceritain barusan. Kalau yang sekarang tuh dialamin sama yang namanya Rani. Rani itu dia tuh salah satu anggota OSIS di 38. Nah di 38 tuh mereka tuh sering bikin yang namanya pesantren kilat tahunan gitulah. Di sekolah itu kayak 2 hari 1 malam gitu. Itu acara rohis dan OSIS. Nah di pesantren kilat itu salah satu agendanya tuh tadarusan menjelang sholat subuh. Itu tuh acaranya di aula. Jadi sebelum sholat subuh anak-anak itu tuh pada tadarusan dulu di aula. Mereka ngaji-ngaji segala macam sebelum subuh. Itu tuh kayak sekitar jam 3-an lah. Jam 3 pagi gitu kan. Udah tuh tadarusan. Di tengah-tengah tadarusan orang pada ngaji. Itu tiba-tiba ada suara ketawa. Anjing. Suaranya tuh kayak nenek-nenek ketawa. Astagfirullahaladzim. Gitu. Pas dilihat, misalnya orang-orang yang ngaji pada lihat, ternyata itu tuh si Rani yang tadi gue bilangin di awal. Anjir. Nah jadi Rani tuh kayak kerasukan gitu loh. Terus sambil ketawa gitu tuh si Rani kepalanya sambil goyang-goyang. Nah akhirnya ada salah satu anak rohis yang nyamperin Rani dan nyoba buat ngeluarin sosok yang ada di tubuh Rani lah. Dia nyoba ngeluarin gitu kan. Akhirnya di ngajiin tuh di samping Rani. Di saat lagi di ngajiin nih, ngajiin ayat-ayat segala macem. Di tengah-tengah itu tiba-tiba Rani diem. Diem. Terus dia nengok ke arah anak rohis ini. Terus dia bilang dengan suara nenek tadi, dia ngomong, cara baca kamu salah. Hehehe. Diledekin kayak gitu. Diledekin kayak gitu. Terus kayak ya udah anak rohisnya kayak jiper gitu kan, kayak nggak berani gitu. Nah di situ kebetulan ada juga alumni rohis juga di situ. Nah dia coba ngegantiin si anak rohis ini yang nyoba ngeluarin. Terus akhirnya si alumni ini duduk di depannya Rani. Dia nyoba ngeluarin si sosok nenek ini dari badannya Rani. Dia cobalah bacain ayat-ayat gitu, ngaji segala macem. Abis itu udah selesai, si nenek ini ngusap pipinya si alumni itu. Terus bilang, ini baru bener. Anjing. Sambil senyum-senyum gitu, Muy, kayak lu bayangin aja Jrit, gimana gitu kan. Berarti sosok ini udah di ngaji tetap gak hilang dong? Tetap gak hilang. Dan kayak ini sampai lama banget, Muy. Lu tahu sampai selama apanya tuh sampai jam 10 pagi bahkan. Si Rani ini udah selesai di ngaji dan gak bisa. Anak-anak suruh bubar. Dari subuh sampai jam 10 pagi nih sosok nenek-nenek ini gak keluar-keluar. Masih di tubuhnya Rani? Masih. Bener-bener gak mau keluar si nenek ini. Anjir. Nah barulah sampai akhirnya jam 10 pagian tuh si nenek ini dalam badannya Rani dia ngomong, ya udah emak pamit ya, kasihan si Eneng. Udah tuh tiba-tiba Rani pingsan. Tapi dia aneh banget ya. Kayak maksud gue kenapa betah di badannya Rani tiba-tiba dia keluar dengan seenaknya gitu loh. Nah ini gue jelasin nanti nih. Jadi itu setelah pingsan itu, habis itu Rani coba disadarin, ditepok-tepok pipinya. Dan gak lama dari situ Rani sadar, kebangun. Terus ya emang Rani udah ngomong, suaranya udah suara Rani, udah bukan suara nenek-nenek lagi. Dan di situ tuh katanya emang Rani tuh lagi haid, makanya gampang dimasukin kan, biasa anak-anak itu. Nah tadi lu nanya kan kayak kuat banget. Ternyata usut punya usut, ternyata tuh si nenek ini emang jin penjaga SMA 38. Dan biasanya istilah jin penjaga tuh danyang, tau gak sih lu danyang? Enggak tahu. Jadi danyang tuh kayak jin penjaga, tapi sebenarnya baik. Jadi emang dia tuh di situ ngejagain 38 dan emang umurnya tuh udah tua banget gitu.